Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dalam kondisi pandemi sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Wisnu Jatmiko Haji. Alamat saya di Gentawangi, Jatilawang, Banyumas. Pendidikan terakhir saya D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan mengajar di kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di kelas TKR 1 maupun 2, yaitu pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, yang kedua pemeliharaan mesin kendaraan ringan, dan yang ketiga pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Dan kalian harus tahu apa sih yang disebut dengan pemeliharaan. Yang disebut dengan pemeliharaan yaitu merawat atau menjaga komponen atau sistem agar selalu terjaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama kita, yaitu sistem kopling pada pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Pada sistem kopling nantinya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem kopling, komponen, prinsip kerja pada sistem kopling, dan jenis-jenis kopling pada kendaraan ringan. Sistem pemindah tenaga dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan sistem pemindahnya. Yang pertama yaitu mesin di depan dan penggerak roda di belakang, atau bisa disebut front engine rear drive (FR) ya. Merupakan kendaraan yang memiliki konstruksi mesin di bagian depan kendaraan dan penggeraknya adalah roda bagian belakang kendaraan. Yang kedua, mesin di depan dan penggerak roda depan, mesin posisi melintang atau front engine rear drive. Merupakan kendaraan yang memiliki konstruksi mesin di bagian depan kendaraan dan penggeraknya adalah roda depan kendaraan. Gambar sudah tertera ada di depan layar kalian, ada di bagian PowerPoint. Nanti kalian bisa lihat sendiri bentuk dari konstruksi bermacam-macam kendaraan. Yang ketiga, mesin di belakang dan penggerak roda belakang atau rear engine rear drive (RR) merupakan kendaraan yang memiliki konstruksi mesin di bagian belakang kendaraan dan penggeraknya adalah roda belakang kendaraan. Yang keempat, mesin di tengah penggerak roda belakang atau midship engine rear drive (MR) merupakan kendaraan yang konstruksi mesinnya berada di bagian tengah kendaraan dan penggerak kendaraannya adalah roda bagian belakang. Tipe penggerak MR sendiri sering digunakan pada mobil-mobil balap atau mobil sport, seperti contohnya pada mobil F1 dan Ferrari. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penggerak 4 roda (four wheel drive atau 4WD), merupakan kendaraan yang menggunakan keempat rodanya sebagai penggerak kendaraan, baik itu roda depan maupun roda belakang. Kendaraan tipe 4WD sendiri memiliki traksi yang sangat baik, namun harganya mahal dan konstruksinya cukup berat. Penggerak 4WD digunakan pada kendaraan yang konstruksinya berat, maksudnya besar, dan cocok untuk off-road. Seperti contohnya ada Toyota Land Cruiser, Daihatsu TAF, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, slide selanjutnya yaitu fungsi sistem kopling. Fungsi sistem kopling ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, memutus dan menghubungkan aliran
tenaga atau daya gerak putaran mesin dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal yang berkaitan dengan roda gigi transmisi. Yang kedua, memindahkan tenaga secara perlahan-lahan dari mesin ke roda penggerak agar gerak mula kendaraan dapat berlangsung secara lembut. Yang ketiga, mengatur perpindahan roda gigi transmisi berlangsung dengan lembut sesuai kondisi jalannya kendaraan. Dan pada sistem kopling sendiri mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Pada sistem kopling pada saat memindahkan tenaga ya. Yang pertama, kopling harus dapat menghubungkan transmisi dengan mesin secara lembut. Dan yang kedua, pada saat menghubungkan tenaga ke transmisi, kopling harus memindahkan tenaga tanpa terjadinya slip. Yang ketiga, terakhir, kopling harus dapat membebaskan atau memutuskan tenaga dari transmisi dengan sempurna. Slide selanjutnya kita ada di mekanisme penggerak kopling ya. Yang pertama, kopling mekanis atau bisa kita sebut dengan mechanical clutch. Kopling mekanis adalah mekanisme kopling yang memindahkan tekanan dari pedal kopling ke garpu pembebas secara langsung melalui kabel kopling atau kabel pembebas. Pada kopling mekanisme sendiri, tenaga penginjak pada pedal kopling untuk membebaskan kopling diteruskan ke garpu pembebas atau release fork melalui kabel pembebas, bisa disebut dengan release kabel ya. Di setiap mekanisme kopling sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Di mekanisme kopling mechanical clutch mempunyai kelebihan dari mekanisme penggerak kopling jenis mekanis adalah harganya yang cukup murah, mudah perawatannya, dan konstruksinya cukup sederhana. Sementara itu, kekurangan kopling mekanis adalah hilangnya tenaga karena gesekan relatif lebih besar dibandingkan dengan kopling hidrolik. Pada konstruksi kopling kabel bisa kalian lihat di bagian layar kalian ya. Di situ sudah tertera gambarnya dan macam-macam komponen pada konstruksi kopling kabel. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu kopling hidrolik. Kopling hidrolik merupakan kopling yang memanfaatkan tenaga hidrolik dari tekanan fluida yang bertekanan untuk meneruskan daya dari pedal kopling menuju garpu pemindah. Pada tipe ini, pergerakan pedal kopling diubah oleh master silinder menjadi tekanan hidrolik, kemudian diteruskan ke garpu pembebas kopling melalui silinder pembebas, atau bisa kita sebut dengan release silinder. Kopling hidrolik menggunakan komponen-komponen yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem mekanis, tetapi mampu memindahkan tenaga yang lebih besar sehingga cocok untuk kendaraan-kendaraan yang besar. Pengemudi tidak akan terganggu oleh bunyi getaran mesin. Selain itu, sistem hidrolik pada kopling menyebabkan kopling mudah digerakkan. Dan selanjutnya, kelebihan dari kopling hidrolik ini dibandingkan dengan kopling mekanis antara lain kehilangan tenaga akibat gesekan lebih kecil sehingga tekanan pedal kopling lebih ringan. Memindah tenaga pedal kopling lebih cepat sehingga kerja kopling lebih baik, sedangkan kekurangannya dibandingkan dengan kopling mekanis yaitu konstruksinya yang cukup rumit. Kerja kopling akan terganggu apabila terjadi kebocoran atau terdapat udara pada sistem hidrolik, serta harganya lebih mahal dan perawatannya lebih rumit. Oke, kita lanjutkan kembali kepada komponen sistem kopling pada kendaraan ringan ya. Pada komponen sistem kopling kendaraan ringan
sudah terbagi menjadi 7 macam komponen ya. Yang pertama ada pedal kopling, yang kedua release fork, ketiga release bearing, ada clutch cover, clutch disc, flywheel, dan yang terakhir mekanisme penggerak kopling. Ya, nantinya akan dijabarkan macam-macam fungsi, prinsip kerja daripada komponennya. Yang pertama ada pedal kopling ya. Pedal kopling ini merupakan komponen kopling yang berfungsi untuk merubah energi mekanik atau energi tekan dari pengemudi yang diteruskan ke mekanisme penggerak kopling, kabel atau master silinder. Pedal kopling terletak di ujung paling kiri di samping pedal rem dan pedal gas. Kopling akan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi saat pedal kopling dilepaskan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi saat pedal kopling ditekan. Posisi pada pedal kopling bisa kalian lihat pada gambar layar di depan. Itu yang clutch ya, itu pedal kopling, yang tengah brake itu rem, dan yang paling kanan sendiri itu gas ya, atau akselerator. Dan yang kedua ada mekanisme penggerak kopling. Di sini berfungsi untuk meneruskan gaya tekan pada pedal untuk menekan garpu pembebas kopling. Ada 2 jenis mekanisme penggerak kopling, yaitu kopling dengan mekanisme penggerak mekanis atau menggunakan kabel, dan kopling dengan mekanisme penggerak hidrolis atau menggunakan fluida bertekanan. Yang pertama tadi master cylinder kopling ya. Master cylinder ini berfungsi untuk mengubah gerak mekanik menjadi hidrolis, yang kemudian gaya tersebut diteruskan ke silinder utama untuk diperbesar dan diteruskan ke release fork. Pada saat pedal kopling ditekan, push rod bergerak terhadap piston untuk menutup return port. Minyak terisap dari reservoir, batang tekan kopling atau clutch push rod tertarik ke arah pegas pembalik pedal atau pedal return spring ya. Saat pedal dilepaskan menyebabkan pegas balik mendorong piston kembali ke posisi semula, return port terbuka dan minyak kembali ke reservoir. Pada beberapa kendaraan niaga menggunakan master cylinder dengan tambahan booster ya. Booster di sini berfungsi untuk memperingankan injakan pada sistem kopling. Di situ sudah terlihat ketika konstruksi pada master cylinder kopling dijabarkan satu persatu dari komponen-komponennya. Yang B, silinder pembebas kopling atau release cylinder. Di sini berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolis dari master cylinder menjadi tenaga hidrolik, tenaga mekanik yang dapat digunakan untuk menekan garpu pembebas kopling atau release fork. Minyak hidrolis dari master cylinder menyebabkan piston pada release cylinder mendorong push rod dan mendorong garpu pembebas atau clutch release fork. Silinder pembebas dapat dibagi menjadi 2 jenis ya. Yaitu yang pertama adjustable tip atau tipe yang dapat disetel ya. Yang kedua ada self adjusting tip. Kalian bisa lihat pada layar atau gambar di depan kalian ya. Dibedakan menjadi 2 macam sesuai dengan
cara penyetelannya ya. Kita lanjutkan pada release fork atau garpu pembebas kopling. Adalah komponen yang dipasang pada bagian rumah transmisi ya, yang berhubungan langsung dengan rumah transmisi. Garpu pembebas menerima gaya tekan dari silinder pembebas kopling sehingga kerjanya tergantung pada tarikan dari silinder pembebas kopling. Ketika pedal kopling diinjak, garpu pembebas kopling akan mendorong bantalan pembebas release bearing dengan gerakan maju mundur untuk menekan tutup kopling clutch cover agar putaran mesin terputus. Di konstruksinya sudah tertera di depan, ada flywheel, clutch disc, clutch cover, clip, ada release bearing, release fork ya, macam-macam komponen yang ada pada sistem kopling. Yang keempat ada bantalan pembebas kopling atau bisa disebut dengan release bearing. Adalah bantalan yang terletak di antara bekas kopling dan garpu pembebas. Di sini bantalan pembebas berfungsi untuk mempermudah gerakan garpu pembebas untuk bergerak maju atau mundur sepanjang penopang bantalan depan transmisi. Bantalan pembebas juga berfungsi untuk menekan pegas diafragma lengan pembebas pada kopling tipe pegas coil dan memutuskan tenaga dari kopling transmisi. Konstruksinya hampir sama dengan release fork ya. Jadi satu saling berdekatan antara release bearing dan release fork. Yang kelima, ini komponen yang cukup penting pada sistem kopling, yaitu clutch cover atau tutup kopling, yang biasa dikenal dengan istilah matahari kopling atau rumah kopling. Tutup kopling merupakan komponen kopling yang dipasang di bagian flywheel dengan cara dibaut, berfungsi sebagai tempat dudukan dari kampas kopling. Tutup kopling ikut berputar bersama dengan flywheel atau biasa disebut dengan roda gila ya, dan kampas kopling sesuai dengan putaran mesin. Syarat utama yang harus dimiliki oleh tutup kopling adalah harus balance dengan dan mampu memindahkan panas dengan baik. Di dalam tutup kopling sendiri terdapat komponen lain yang membantu kerja kopling, yaitu pada plat penekan, plat tekan dengan pegas kopling. Di sini plat tekan berfungsi untuk menekan kampas kopling ke flywheel dalam menyalurkan tenaga dari mesin transmisi. Dan yang keenam ada clutch disc atau kampas kopling. Di sini berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke transmisi dengan lembut dan tanpa terjadinya slip. Bentuknya seperti piringan dan terbuat dari bahan asbes yang tahan terhadap kejutan dan gesekan. Selain itu, kampas kopling harus dapat bekerja dengan cepat dan sempurna ketika tenaga dibebaskan. Pada kampas kopling terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada fasing, clutch hub, dan torsion damper. Fasing merupakan bagian kopling yang bergesekan dan terbuat dari bahan gesek, yaitu asbes, dan fasing terdiri dari dua buah asbes yang dihubungkan dengan paku keling pada kedua permukaan. Clutch hub sendiri merupakan bagian plat kopling yang terletak pada bagian tengah dan berhubungan langsung dengan poros input transmisi. Selain itu ada torsion damper yang berfungsi untuk meredam kejutan pada saat tenaga dihubungkan ke transmisi. Torsion damper ada yang berbentuk pegas coil dan ada yang terbuat dari karet.
Kampas kopling merupakan komponen yang bisa aus sehingga wajib diganti apabila keausannya sudah mulai terasa. Salah satu cara untuk mengetahui keausan pada kampas kopling adalah dengan mengukur kedalaman paku keling pada kampas kopling. Apabila ukurannya telah melebihi standar ukuran kedalaman paku keling, yaitu sekitar 0,3 mm, maka kampas kopling harus segera diganti, karena kampas kopling itu tidak bisa diperbaiki, jadi jalan satu-satunya itu harus diganti. Yang ketujuh, yang terakhir adalah roda penerus atau flywheel, yang biasa orang mekanik itu panggilnya roda gila ya. Berfungsi untuk menyimpan tenaga putar inersia selama proses langkah yang dilakukan oleh piston. Tenaga yang disimpan oleh flywheel inilah yang diteruskan ke transmisi melalui kopling. Flywheel terbuat dari baja tuang yang diikatkan pada bagian belakang poros engkol kendaraan yang mempunyai transmisi manual. Roda penerus juga dilengkapi dengan pilot bearing. Pilot bearing untuk mendukung atau menyangga bagian ujung depan dari poros input transmisi. Bentuknya juga sudah tertera pada layar kalian ya. Mungkin sementara cukup untuk materi pertama kita, yaitu sistem kopling kendaraan ringan. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu buat kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.